Disiplin, organisasi, ketenangan. Inilah yang perlu Anda pelajari jika Anda ingin membereskan hidupmu sekali dan untuk selamanya serta meraih kesuksesan hingga tahun 2026. Tidak bisa dikenali. Karena ketika kamu menata pikiranmu, Anda mulai mengatur rutinitas Anda. Ketika rutinitas berjalan sesuai rencana, hidup berhentilah berimprovisasi. Ketenangan ini mengembalikan kejernihan pikiran dan fokus, serta mengembalikan konsentrasi Anda. Arahan dan organisasi akan memberikan Anda keuntungan dan kontrol. Sebagian besar orang tinggal di sisi yang berlawanan. Mereka berantakan. Pembicara langsung terbuka secara emosional, lelah, kacau, dan mereka selalu berakhir di tempat yang sama. Tapi siapa yang memutuskan untuk mengatur segala sesuatunya sebelum pergantian tahun? Siapa yang akan menegakkan ketertiban sekarang selagi masih ada waktu? Masih ada waktu bagi mereka yang berpikir sebelum bereaksi dan bertindaklah dengan niat. Itu akan mengubah segalanya. Kehidupan yang tidak teratur perlahan-lahan menghancurkan kesehatanmu, dirimu, uang, proyek, dan kepercayaan pada diri sendiri. Namun, kehidupan yang terorganisir membangun ketenangan, konsistensi, dan kekuatan. Dalam video ini, saya akan menunjukkan 7 hal kepada Anda. Aturan praktis historis untuk merapikan hidupmu untuk selamanya. Untuk memulai, mari kita melangkah ke tahun 2026 dengan arah, fokus yang jelas, dan struktur. Jika kamu ingin berubah, video ini dibuat untuk Anda, lugas dan langsung ke intinya, tanpa mengulur waktu. Mari kita mulai. Aturan pertama, jaga tubuh, kesehatan, dan uangmu. Apakah Anda ingin mengubah hidup Anda? Jadi, mulailah dengan hal yang paling jelas. Jaga dirimu, tubuhmu, kesehatanmu, dan uangmu. Karena meskipun ketiga hal ini dalam keadaan kacau, Anda akan terus berlarut-larut, bahkan dengan niat terbaik sekalipun. Epictetus berkata, "Tentukan siapa Anda, dan Anda akan berhasil. Kemudian terimalah kekalahan, kebiasaan, orang-orang, dan kenyamanan. Lakukan apa yang harus dilakukan. Ini harus menjadi versi baru Anda. Namun banyak orang mencoba membangun versi baru tanpa bisa mengangkatnya sekalipun. Bangun tidur, merasa baik, tetapi kekurangan energi, mengalami sakit punggung, sulit tidur, mengonsumsi makanan cepat saji, dan membuang-buang uang yang tidak dimiliki. Itu bukan normal. Itu namanya sabotase diri. Coba pikirkan, bagaimana Anda akan membuatnya? Berikan disiplin jika kamu bahkan tidak bisa mengatur diri sendiri. Bagaimana kualitas tidurmu? Bagaimana Anda akan memenangkan hati tujuan jika seseorang hidup dalam keadaan lelah, meradang, cemas, dan jengkel? Bagaimana hal itu akan berhasil jika setiap sen yang masuk hilang begitu saja? Anda langsung mendapatkannya di hari yang sama? Tubuh, kesehatan, dan uang adalah fondasi kuil Anda. Jika fondasinya retak, tidak ada filosofi di baliknya yang akan bertahan lama. Milikmu otot bukan hanya soal estetika, tetapi juga perlawanan mental yang termanifestasi dalam fisik. Pola makan Anda bukan hanya soal diet, ini tentang menghargai diri sendiri. Uang Anda bukan hanya sumber daya, tetapi juga kebebasan. Kebebasan adalah pilihan. Kebebasan adalah sebuah struktur. Anda bisa membaca semua buku di dunia, menonton video tentang pembangunan diri, tetapi jika hidup Anda tidak teratur di ketiga area ini, Anda akan melanjutkan hidup dalam konflik dengan diri sendiri. Seneca pernah berkata, "Saat kau menunda kehidupan, itu lewat begitu saja tanpa meminta izin." Jadi, berikut saran jujurnya. Mulai hari ini, protokol disiplin fisik. Anda tidak perlu menjadi seorang atlet, tetapi mulailah bergerak. Lakukan sesuatu setiap hari, bahkan kecil. Lari ringan selama 20 menit di balkon Anda saja sudah merupakan sesuatu yang istimewa dan bermanfaat bagi tubuh Anda. Jangan bernegosiasi dengan otakmu yang malas. Bersihkan makananmu. Anda tidak perlu diet ajaib. Anda harus berhenti hidup seperti ini seolah-olah tubuhmu adalah tempat pembuangan sampah emosional. Makanlah apa yang menyehatkan tubuhmu. Kejelasan, bukan sekadar kesenangan sesaat. Atur keuangan Anda. Tidak masalah seberapa banyak penghasilan Anda,
tetapi bagaimana Anda mengelolanya? Belanjakan kurang dari yang Anda hasilkan. Tuliskan, tinjau kembali, dan hilangkan kebiasaan buruk finansial. Jika Anda tidak memiliki domain soal uang, kamu tidak akan pernah tenang. Anda akan disandera oleh tagihan, atasan, dan keputusan yang putus asa. Bagian ini sakit. Ini menyakitkan karena membuat kita rentan, tetapi kamu harus melakukannya. Hidup dalam keadaan lelah itu tidak normal. Sakit, hancur, dan penuh alasan. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Namun sebelum pantas mendapatkannya, Anda perlu bertindak seperti seseorang yang pantas mendapatkannya. Kebanyakan orang tidak akan berubah karena mereka percaya bahwa waktu akan menyelesaikannya. Namun, waktu tidak menyembuhkan apapun. Ia hanya mengungkap apa yang pura-pura Anda abaikan. Kemudian, perbaiki tubuhmu, kesehatanmu, dan uangmu seolah-olah hidupmu bergantung padanya. Dan jika kamu mendengarkan dengan saksama, berikan komentar di sini. Pada tahun 2026, saya akan menjadi kuat, sehat, dan sejahtera. Ingat frasa ini. Tulis dan bertindaklah seolah-olah itu sudah benar adanya. Saya hanya meminta 2 hal darimu, daftar dan berikan like. Bantu video ini menjangkau lebih banyak orang. Mari kita lanjutkan. Aturan kedua, memiliki pikiran yang jernih dan kestabilan emosi adalah fondasi penting dalam menghadapi kehidupan. Anda mungkin berada dalam kondisi yang baik, dengan rekening bank yang cukup sehat, tetapi jika pikiran Anda kacau dan tidak teratur, jika pikiran itu dipenuhi dengan kebisingan, emosi yang mendominasi, Anda akan tetap terperangkap. Anda akan merasakan diri Anda terkurung, tetapi kali ini penjara itu ada di dalam kepala Anda sendiri. Apa yang sering tidak diberitahukan kepada Anda adalah bahwa arus yang lebih deras itu tidak terlihat. Arus tersebut bisa sangat menggila, dan Anda mungkin telah terjebak di dalamnya selama bertahun-tahun tanpa menyadarinya. Anda mungkin merasa cemas, reaktif, tidak aman, mudah teralihkan, dan tersesat di lautan pikiran yang tak pernah berhenti, yang selalu berisik, tak pernah tenang, dan tidak memiliki arah. Namun, stoikisme hadir untuk memberikan bantuan dan panduan dalam menghadapi situasi ini. Seorang senator pernah mengungkapkan sebuah kebenaran yang mendalam. Kekuatan terbesar adalah kekuatan yang mengatur dirinya sendiri. Frasa ini merangkum esensi dari pengendalian diri. Ketika Anda dikendalikan oleh emosi Anda, oleh rasa takut, kemarahan, ketergantungan, atau dorongan yang mengganggu, Anda akan terus menjadi budak yang menyamar sebagai orang merdeka. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk menjernihkan pikiran Anda dan menyusun kembali pikiran-pikiran tersebut, layaknya seseorang yang membersihkan rumah yang telah lama dibiarkan berantakan. Proses ini tidak terjadi secara kebetulan. Ini adalah pekerjaan sehari-hari, sebuah pertempuran yang harus Anda hadapi. Ini adalah pengawasan internal yang memerlukan perhatian dan usaha. Dan disinilah letak kenyataan pahit. Ketidakstabilan emosional yang Anda alami bukanlah kesalahan orang lain. Ini bukan disebabkan oleh atasan Anda, pasangan Anda, atau bahkan karena kekurangan uang. Semua ini berasal dari kurangnya kendali diri Anda. Hanya Anda yang memiliki kekuatan untuk menyelamatkan diri Anda sendiri dari keadaan ini. Epictetus mengajarkan kita dengan ungkapan yang tajam. Penderitaan mengetuk pintu tanpa peringatan. Anda tidak memiliki pilihan untuk memilih kunjungan itu. Namun Anda memiliki pilihan untuk menentukan siapa diri Anda sebenarnya ketika Anda membuka pintu tersebut. Sayangnya, kebanyakan orang hidup layaknya daun yang tertiup angin. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, mereka akan cepat terpuruk. Jika seseorang mengungkapkan pendapat yang berbeda, mereka akan segera melontarkan serangkaian pembenaran. Jika rencana tidak berjalan sesuai harapan, mereka akan jatuh ke dalam keputusasaan. Ini bukanlah cara hidup yang seharusnya. Inilah yang sebenarnya dimaksud dengan bertahan hidup. Memiliki pikiran yang jernih berarti Anda mampu melihat ke dalam diri sendiri dan memahami dengan jelas tanpa kekacauan yang mengganggu. Ini melibatkan kemampuan untuk merasakan emosi yang muncul, seperti kemarahan, kecemburuan, iri hati, dan ketakutan, dan memberitahu mereka, "Aku melihatmu, tetapi kau tidak akan mengaturku."
Inilah yang disebut dengan kekuatan sejati. Inilah kebebasan yang hakiki. Apakah Anda ingin memiliki kestabilan emosional? Maka, berhentilah memberi makan pada hal-hal yang membuat Anda kehilangan keseimbangan. Salah satu cara yang efektif adalah dengan mengurangi konsumsi media sosial Anda secara drastis. Pikiran Anda tidak diciptakan untuk memproses ratusan informasi, perbandingan, tragedi, dan opini yang datang setiap hari. Semua ini hanya akan membuat Anda cemas, gelisah, dan semakin jauh dari diri sendiri. Cobalah untuk belajar tetap diam. Luangkan waktu 10 menit setiap hari hanya untuk diri Anda sendiri, tanpa gangguan dari ponsel, musik, atau hal lain. Cukup mendengarkan pikiran Anda sendiri tanpa menghakimi. Pada awalnya, mungkin Anda akan merasa tidak nyaman, tetapi seiring berjalannya waktu, Anda akan mulai merasakannya. Keheningan batin adalah sebuah otot yang perlu dilatih. Ambil waktu untuk menuliskan apa yang Anda rasakan. Tulis di atas kertas atau di buku catatan. Singkirkan semua sampah yang menumpuk di dalam kepala Anda. Anda tidak perlu menunjukkan tulisan tersebut kepada siapapun. Tulis, dan Anda akan mulai memahami diri Anda lebih baik. Ini adalah proses pembersihan emosional yang sangat penting. Jangan terburu-buru untuk bereaksi. Rasakan, amati, dan tanggapi hanya setelah Anda berpikir dengan matang. Inilah yang disebut dengan pengendalian diri, dan pengendalian diri adalah kunci untuk tidak menjadi tawanan dari emosi Anda sendiri. Masalah internal yang Anda hadapi hanya akan terselesaikan ketika Anda berhenti mencoba mengendalikan dunia di luar diri Anda dan mulai mendominasi apa yang terjadi di dalam diri Anda. Harus diakui, ini bukanlah proses yang cepat dan tidak selalu linier. Anda mungkin akan mengalami kekambuhan, pikiran-pikiran negatif, dan hari-hari buruk. Namun, jika niat Anda tulus dan usaha Anda konsisten, maka pikiran Anda akan menjadi sekutu Anda. Ketika saat itu tiba, tidak ada orang lain yang dapat memanipulasi Anda, memprovokasi Anda, atau menghancurkan Anda. Karena sejatinya, pejuang stoik yang sejati memenangkan pertempuran yang tidak terlihat oleh orang lain. Sementara banyak orang mengejar status dan gangguan, Anda akan memilih untuk diam, menjernihkan pikiran Anda, memperkuat dunia batin Anda, dan membangun kembali hidup Anda. Ketika mereka bertanya mengapa Anda begitu tenang setahun dari sekarang, Anda pasti akan tersenyum. Karena mereka yang memiliki ketenangan pikiran tidak perlu menjelaskan apapun. Ketenangan yang Anda miliki akan berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Aturan ketiga, berhenti berbicara. Buat versi baru Anda. Apakah Anda sudah menyadari bahwa semakin banyak orang berbicara tentang perubahan, tetapi bukan tentang diri mereka sendiri? Apakah mereka benar-benar berubah? Ini hampir seperti sebuah aturan universal. Mulut bekerja sementara kehidupan tetap terhenti. Dan itulah alasannya begitu banyak orang terus berjanji, mengumumkan, merencanakan, mengatakan bahwa sekarang itu akan terjadi, tetapi itu tidak pernah terjadi. Stoikisme sangat ketat dalam hal ini. Kebajikan bukanlah sesuatu yang hanya dibicarakan, melainkan sesuatu yang dihayati. Epictetus mengatakan sesuatu yang seharusnya tertanam dalam pikiran mereka yang hidup dengan janji. Dia menulis, filosofi seharusnya terlihat dalam perilaku Anda, bukan pidatonya. Dengan kata lain, dunia tidak menginginkan. Aku ingin mendengar siapa dirimu nantinya. Aku ingin melihat siapa dirimu. Terjadilah. Dan inilah sebuah kebenaran yang mungkin Anda belum pernah mendengar dengan cara yang begitu lugas. Jika kamu telah melakukannya setengah dari apa yang dia katakan dalam 5 tahun terakhir, hidupmu akan sangat berbeda hari ini. Tetapi tidak, itu karena kamu terlalu banyak bicara, terlalu banyak mimpi, dan terlalu sedikit tindakan. Ini bukan serangan, ini adalah undangan. Undangan untuk Anda bergabung di periode berikutnya, fase dari kesunyian. Keheningan bukanlah ketiadaan suara. Itu adalah kehadiran fokus. Saat itulah kamu menutup pintu ke dunia luar dan menyala penerangan di dalam bangunan. Saat kamu berbicara terlalu banyak tentang tujuanmu, otakmu sudah merasakan rasa semu hadiah. Anda menciptakan ilusi bahwa ini bergerak maju padahal sebenarnya berhenti.
Ini seperti menyampaikan rencana pelatihan dan berpikir bahwa ini sudah dianggap sebagai latihan. Kehidupan nyata tidak berjalan seperti itu. Versi baru Anda tidak berasal dari pidato. Itu lahir dari rutinitas Anda. Seneca berkata, kebebasan sejati adalah untuk hidup sesuai dengan sifatnya, tetapi kamu masih hidup menurut sifat orang lain. Anda beriklan untuk divalidasi. Tunjukkan apa yang akan Anda lakukan. Mendengar tepuk tangan yang tidak pantas Anda dapatkan. Mencari insentif eksternal karena terputus dari kekuatan batin Anda. Dan itulah mengapa versi baru Anda tidak pernah sampai. Dia sesak napas karena terlalu banyak kata. Apakah Anda ingin membuat sosok yang tak bisa dikenali lagi? Kemudian inilah kuncinya. Bekerjalah dalam diam. Hasilnya akan mengejutkan. Jangan memperingatkan siapapun bahwa Anda akan mulai berolahraga di pusat kebugaran. Pergi saja. Jangan bilang kamu akan berubah. Pola makan Anda? Ganti saja. Jangan beritahu. Jangan jelaskan bahwa Anda sedang mengubah perilaku Anda. Jadilah seseorang yang mustahil untuk diabaikan. Karena ketika kau tutup mulutmu, kau mendengarkan. Ketika Anda mendengarkan, Anda mengerti. Ketika Anda memahami, Anda bertindak. Dan ketika kamu bertindak, kamu mengubah. Tahap konstruksi yang paling indah. Hal yang bersifat pribadi justru adalah hal yang paling tidak terlihat. Tempat di mana tidak ada seorang pun yang mengenalmu. Tidak ada yang mengucapkan selamat kepadamu. Tidak seorang pun yang mengamati. Hanya kamu yang berjuang setiap hari dengan versi lamanya. Terkunci di dalam keheningan sendiri, dalam kesendirian, di mana tidak ada yang bertepuk tangan. Dan disitulah letak sebenarnya keajaiban terjadi. Tubuhmu berubah tanpa gembar-gembar, pikiranmu akan menjadi lebih kuat. Perilaku Anda menyesuaikan diri tanpa peringatan, dan pada hari yang tak terduga, orang-orang akan melihatmu dan berkata, kamu bertingkah berbeda sekarang, apa yang telah kamu lakukan? Dan kamu hanya akan melihat dan berkata, kamu tidak tahu sama sekali. Karena dia tahu bahwa kenyataannya tidak demikian. Itu baru saja terjadi. Hal itu terjadi di semua hari-hari ketika kamu memilih untuk diam. Marcus Aurelius menulis dalam meditasinya, lakukan apa yang dituntut alam darimu. Kamu tanpa perlu khawatir apakah ada yang melihat. Alam menuntut Anda untuk bertindak, bukan untuk berbicara. Mulai hari ini, manjakan diri Anda rencana sebagai sesuatu yang sakral. Dan barang-barang lainnya, benda-benda suci tidak boleh diekspos. Mereka melindungi diri mereka sendiri. Jadikan hidupmu sebagai bait suci. Buatlah tujuanmu sebagai janji yang terpendam. Melakukan 2026. Tahun di mana kamu menjadi tak bisa dikenali. Bukan karena itu penting, tetapi karena memang itulah yang terjadi. Sekarang beri komentar di sini. Saya versi baru ini akan dibangun secara diam-diam. Aku percaya kamu akan berubah. Seharusnya kamu sudah berubah sejak tadi. Ini sedang berubah. Aturan keempat. Lepaskan apa yang menghambatmu. Jika ada sesuatu yang mencegah sebagian besar orang yang benar-benar ingin berubah, bukan karena kurangnya bakat, juga bukan karena kurangnya kesempatan. Ini adalah lampiran. Keterikatan pada orang, pada kebiasaan, pada lingkungan, pada cerita kuno yang seharusnya sudah dikubur sejak lama. Masalahnya adalah Anda mencoba terus bergerak maju sambil membawa beban mati. Tidak ada yang bisa maju dengan cara seperti itu. Anda terjebak dalam kenangan dari 10 tahun yang lalu. Ada versi lama diri sendiri yang sudah tidak ada lagi. Lepaskan, jalani sekarang, dan izinkan masa depan menemukan ruang untuk membawa sesuatu yang lebih baik. Cekaca menulis sesuatu yang sepertinya memang dibuat untukmu. Tidak ada yang lebih menghambat kemajuan daripada berpegang teguh pada hal-hal yang sudah tidak berguna lagi. Tapi kamu bersikeras. Anda bersikeras untuk mempertahankan hubungan yang menguras energimu, kebiasaan yang membuatmu sakit, percakapan yang menyakitimu, rutinitas yang memperlambatmu. Anda bersikeras untuk setia kepada yang menghancurkanmu.
Seolah-olah itu kewajiban moral terhadap diri sendiri untuk menderita. Dan inilah sebuah kebenaran bahwa ini menyakitkan, tetapi ini membebaskanmu. Jika kamu tidak melepaskan apa yang menghambatmu, tahun 2026 akan sama seperti semua tahun-tahun lain dalam hidupmu. Dan kamu tahu ini, tapi kamu takut. Ketakutan akan kesepian, takut untuk melepaskan identitas lama, takut untuk mengambil alih tanggung jawab atas kehidupan yang selalu ingin kamu jalani, karena itu membutuhkan pengorbanan. Tetapi tetap berada di tempatmu sekarang juga menyakitkan. Perbedaannya adalah Anda sudah merasakan sakit ini. Apakah kamu tahu? Marcus Aurelius menulis, "Rintangan tidak menghalangi jalan, melainkan menyeberangi jalan setapak." Dan seringkali, hambatannya justru adalah apa yang Anda menolak untuk menyerah. Jadi, izinkan saya menanyakan ini padamu dengan sepenuh hati. Apa atau siapa yang kamu tahu perlu kamu lepaskan, tetapi tetap kamu pegang erat? Mengapa? Kau tahu, jauh di lubuk hatimu, kamu tahu. Itu bisa menjadi jenis persahabatan yang hanya ada ketika kamu tampil buruk. Bisa jadi itu sebuah hubungan di mana kamu memberikan segalanya dan dia hanya menerima remah-remah. Bisa jadi itu pikiran berulang yang membuatmu ragu pada diri sendiri. Bisa jadi itu rutinitas orang malas yang merusak hari-harimu. Bisa jadi itu pekerjaan yang bisa membayar tagihan, tetapi menghancurkan pikiranmu. Bisa jadi itu versi lama Anda yang bersikeras untuk tidak menghilang. Dan selama kamu tidak membebaskan diri, kamu akan tetap terjebak dalam siklus yang tidak lebih pantas. Melepaskan bukan berarti bersikap dingin. Melepaskan adalah tindakan menghargai diri sendiri. Melepaskan artinya, hidupku lebih berharga daripada ini. Stoikisme tidak pernah menyuruhmu untuk melakukannya. Memutuskan hubungan dengan cara yang tidak peka. Dia hanya mengajarkan bahwa segala sesuatu bersifat sementara, termasuk kamu. Dan jika semuanya bersifat sementara, tidak ada sesuatu pun yang dapat dimiliki, bahkan manusia sekalipun. Bukan cerita maupun identitas. Epictetus sangat memperkuat poin ini. Dinding menuntut agar hidup menuruti perintahmu, mempelajari untuk berpihak padanya. Dan apa yang terjadi sekarang sudah jelas. Alam semesta ini meminta Anda untuk mengikuti, tetapi Anda masih mengenang masa lalu. Ada sesuatu yang sangat serius sedang terjadi di sini. Jika Anda tidak melepaskan apa yang menghambatmu, lepaskan apa yang seharusnya terjadi. Pesanan Anda tidak akan pernah sampai karena memang tidak ada ruang angkasa. Kamu penuh dengan hal-hal lama yang menggantikan yang baru. Melepaskan itu menyakitkan. Karena itu merusak ikatan emosional, bukan rasional. Ini adalah luka yang tak terlihat, tetapi memang ada. Luka yang sembuh. Dan ketika itu menyembuhkan, kamu menyadari seharusnya begitu. Saya melakukan itu bertahun-tahun yang lalu. Hidup tidak bisa lebih baik dari ini saat Anda menambahkan sesuatu. Kehidupan akan menjadi lebih baik jika Anda menghilangkan hal-hal yang memberatkannya. Jadi lakukanlah untuk dirimu sendiri. Keluar dari lingkungan tempat Anda tidak tumbuh. Pertumbuhan tidak terjadi di tanah beracun. Jauhi orang-orang yang mencuri energimu. Orang-orang yang menguras energimu tidak memiliki posisi Anda di tahun 2026. Lepaskan rasa bersalah. Itu tidak mengubah masa lalu, melainkan hanya menghancurkan hadiah. Tinggalkan kebiasaan yang masih menggunakan versi lama. Setiap perubahan menuntut kematian batin. Izinkan saja. Maafkan dan lanjutkan hidup. Bukan karena yang lain, tetapi karena kamu pantas mendapatkan kedamaian. Musio Rufo berkata, segala sesuatu yang berharga membutuhkan kerugian lebih dulu daripada imbalan. Dan melepaskan. Tepat sekali. Korbankan yang lama untuk memberi ruang bagi hal-hal yang luar biasa. Saat kamu melepaskan apa yang menghambatmu, kamu akan merasakan sesuatu yang sudah lama tidak Anda rasakan. Keringanan. Cara bernapasmu akan berbeda. Berpikir berbeda, berjalan berbeda. Wajahmu berubah, tatapanmu berubah, masa depan berubah. Karena ketika beban jatuh, pikiran pun bangkit. Sekarang,
Berikan komentar Anda di sini. Aku memilih untuk melepaskan apa yang mengikatku. Aturan kelima, tetapkan batasan yang jelas dan hormatilah bangsamu sendiri. Akan tiba saatnya dalam hidup ketika kamu perlu berhenti dan bertanya pada diri sendiri dengan kejujuran. Sampai kapan saya akan membiarkan ini terjadi? Apakah orang lain yang seharusnya menentukan bagaimana perasaanku? Karena kenyataannya, tidak peduli seberapa banyak Anda berusaha terlihat kuat dan sibuk, seimbang, jauh di lubuk hati Anda merasa kelelahan. Ini bukan soal kekurangan waktu. Itu adalah reaksi yang berlebihan. Terlalu banyak orang, terlalu banyak kebisingan, terlalu banyak tuntutan. Dan kamu, di tengah semua ini, hampir seperti wilayah tanpa pagar, tempat siapapun bisa masuk, mengumpulkan, mengurangi, mengonsumsi, lalu menghilang. Apakah kamu tahu alasannya? Karena kamu belum belajar menetapkan batasan. Semuanya dimulai dengan kalimat sederhana, "Saya menghormati diri saya sendiri." Chenika berkata bahwa pikiran menyusut ketika menerima kurang dari yang seharusnya dia dapatkan. Dan mungkin memang begitu. Itulah yang sebenarnya terjadi. Seperti kamu, kau mengecilkan dirimu agar bisa menyesuaikan diri di ruang orang lain. Itu disesuaikan jika dia terdiam dan menyalahkan dirinya sendiri. Dia berusaha untuk membantu sepanjang waktu, selalu hadir sepenuhnya, menjadi segalanya bagi semua orang, dan lupa untuk menjadi dirimu sendiri. Namun hanya ada satu kebenaran. Tidak seorang pun akan menghormati batasan Anda sampai Anda menghormati mereka terlebih dahulu. Ini seperti rumah tanpa dinding. Jika Anda tidak membangun gerbang, siapapun bisa masuk. Jika Anda tidak mengunci pintunya, energi apapun akan masuk. Dan itulah yang kemudian menjadi kehidupan Anda. Sebuah rumah dengan pintu terbuka, tempat Anda mencoba tersenyum sambil merasakan energimu dirampok hari demi hari. Saatnya membangun tembok. Dan inilah temboknya. Ini bukan menjaga jarak. Ini perlindungan. Bukan pengasingan, ini kejelasan. Menetapkan batasan adalah cara mengatur pencahayaan di dalam rumah Anda. Saat semuanya menyala, Anda bisa melihat. Semuanya jelas. Tetapi jika cahayanya rendah, kamu tersandung, menabrak benda-benda. Ini menyakitkan. Dan itulah batasnya. Cahaya itu membuatmu melihat kemana ujung lainnya dan dari mana Anda mulai. Anda perlu memiliki keberanian untuk melihat hidupmu dan mengidentifikasi di mana kebocoran terjadi. Mungkin itu teman yang hanya memberitahumu ketika kamu membutuhkannya. Mungkin memang begitu. Keluarga yang menganggap dirinya berhak untuk memiliki pendapat tentang segala hal. Mungkin itu bos yang melampaui waktu, etika, dan batasan rasa hormat. Mungkin itu kamu, meskipun kamu menuntut terlalu banyak dari dirimu sendiri. Meskipun kamu merasa bersalah terlalu banyak, mengorbankan terlalu banyak, jika meluap. Lalu Anda bertanya pada diri sendiri, tetapi bagaimana jika aku malah menjauhkan orang-orang? Dan aku akan memberitahumu maksudku. Jika batasanmu membuat seseorang menjauh, orang ini belum pernah bersamamu. Aku bersikap permisif. Orang yang tepat akan beradaptasi, sedangkan orang yang salah akan mengeluh. Tetapi hanya kamu yang hidup dengan konsekuensinya. Dan penting untuk diingat, Anda tidak perlu membenarkan batasan Anda. Ini bukan permintaan maaf. Ini adalah sandiwara tentang mencintai diri sendiri. Mulailah dengan hal-hal kecil. Jika sesuatu menyakitimu, katakan tidak, meskipun itu tampak egois. Jika seseorang tidak menghormati ruang pribadi Anda, menjauhlah, meskipun mereka tidak melakukannya. Itu menyakitkan. Jika Anda lelah, berhentilah, sekalipun mengecewakan. Jika kamu berjanji untuk melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri, penuhi itu, meskipun tidak seorang pun boleh melihat. Kaum Stoa membela pengendalian diri bukan hanya sebagai suatu kebajikan moral, tetapi sebagai alat kelangsungan hidup emosional. Siapa yang tidak? Belajarlah untuk menetapkan batasan, tenggelam di dalamnya. Kamu sudah tenggelam dalam keserakahan orang lain. Anggap saja seperti sebuah taman. Jika Anda tidak memagari lahan Anda
lahan itu akan berubah menjadi padang rumput untuk siapa saja yang ingin menginjaknya. Tetapi ketika kamu memasang pagar, merawat berbagai hal, memangkas apa yang tidak perlu, menyajikan, dan menyirami dengan tenang, nanti akan mekar. Dan ketika bunga itu mekar, yang bagus akan segera datang. Mereka yang datang akan menghancurkan lalu pergi. Kenyataannya adalah bahwa Anda telah membiarkan perbatasan Anda terbuka karena takut kehilangan koneksi. Tetapi sudah apakah Anda sempat berpikir tentang berapa banyak koneksi yang hilang jati dirinya karena tidak memiliki batasan? Dan penyembuhan dimulai ketika Anda memutuskan sekali dan untuk selamanya untuk menghargai diri sendiri yang terpenting. Marcus Aurelius menulis, "Tidak ada yang lebih berharga daripada perdamaian. Lalu siapa yang tidak melindungi perdamaian ini? Berikan jiwamu kepada dunia. Kedamaianmu nilainya sangat tinggi, tetapi hanya Anda yang dapat melindunginya. Dan Anda melakukan ini dengan batasan yang jelas, diam, dan tegas. Jadi, dimulai dari saat ini, perlakukan batasan Anda sebagai pintu menuju besi. Tidak perlu diteriakkan, itu hanya perlu dihormati oleh Anda di tempat pertama." Sekarang tulis di sini komentar. Saya melindungi diri saya dengan batasan, karena tahun 2026 bukanlah tahunnya konsesi. Ini akan menjadi tahunmu. Akhirnya akan mengambil tempatnya dengan harga diri. Aturan ke-6. Masuki tahun 2026 dengan fondasi yang kokoh, bukan dengan sebuah janji. Apakah Anda memperhatikan bagaimana setiap akhir tahun adegannya sama? Rakyat berkumpul bersama, memandang langit, penuh dengan kembang api, mengucapkan sumpah, daftar, janji. Ini hampir seperti ritual harapan kolektif. Mereka berkata, "Ini akan menjadi tahunku. Sekarang ini akan terjadi, kali ini sungguh-sungguh." Tapi kemudian bulan Januari tiba, kehidupan pun berjalan. Kebiasaan lama kembali dan sebelum itu, karnaval telah ditelan oleh rutinitas yang sama seperti biasanya. Sekali lagi, janji itu lebih besar daripada strukturnya. Sekali lagi, motivasi berhasil mengatasi tantangan disiplin. Sekali lagi, karakter dari Anda berubah, Anda muncul. Namun sang protagonis tidak pernah sampai. Saat itulah angin yang berlawanan arah bertiup sehingga kami menemukan siapa yang membangun hidup Anda tentang pilar dan siapa yang membangunnya dengan janji. Dan tahun 2026 akan membawa hal-hal hebat. Anda bisa yakin akan hal itu. Akan ada kejadian-kejadian yang tidak terduga, tekanan, keraguan, godaan, kejatuhan, bahwa satu-satunya hal yang akan mencegahmu bukanlah kata-kata motivasi yang penting. Anda menyimpannya di ponsel Anda, tetapi strukturnya adalah hal tak terlihat yang kau bangun dalam keheningan pada bulan-bulan sebelumnya. Sebagian besar akan memasuki tahun 2026 dengan pikiran yang penuh dengan mencapai tujuan, tetapi hidup penuh dengan kekosongan. Anda tidak, kamu akan masuk dengan basis, dengan batu bata, dengan fondasi, dengan tanah yang kokoh di kaki. Tapi apa ini? Struktur. Struktur adalah hal yang menyatukan segala sesuatu dalam hidupmu, bahkan saat kamu lemah. Itulah yang membuatmu tetap berdiri tegak ketika semangat kurang. Dan yang memastikan Anda terus bergerak maju bahkan tanpa menginginkannya. Ini adalah rutinitas yang berhasil baik di hari-hari baik maupun di hari-hari buruk yang sulit. Ini adalah kumpulan kebiasaan yang tidak bergantung pada emosi. Ini tentang disiplin, fokus, dan kesadaran terorganisir sebagai tentara. Dan jujur saja, Anda tidak melakukannya. Ini membutuhkan revolusi. Anda membutuhkan rencana dasar yang dibuat dengan baik dan dieksekusi dengan baik. Sebuah rencana yang Anda ikuti bahkan ketika Anda tidak terinspirasi, karena inspirasi itu berlalu, strukturnya tetap ada. Anda perlu dari waktu ke waktu untuk bangun dan menghormatinya. Rutinitas fisik minimal untuk menjaga tubuh tetap aktif. Sistem yang terdiri dari pengorganisasian sederhana, bahkan hanya dengan buku catatan, berhasil. Batasan penggunaan jaringan sosial, rutinitas membaca, bahkan itu berarti 10 halaman per hari. Ulasan mingguan, perencanaan bulanan, tinjauan tujuan setiap 3 bulan,
Sebuah komitmen kepada diri Anda untuk evolusi yang tidak bergantung pada antusiasme. Itu adalah struktur. Dan tahukah Anda apa lagi? Struktur. Merawat lingkungan Anda, tempat tinggalmu, meja tempatmu, keheningan yang Anda ciptakan itu berhasil. Semua ini membentuk pola pikir Anda. Anda ingin lebih fokus, tetapi hidup di suatu ruang berantakan, berisik, dan reaktif. Apakah kamu ingin menjadi disiplin, tetapi membiarkan semuanya terlihat jelas? Ponsel, TV, notifikasi. Anda ingin sehat, tetapi Anda tidak merencanakan makanan. Bukan berarti kamu tidak bisa. Masalahnya adalah Anda tidak mempersiapkan diri untuk sukses. Epictetus berkata, "Barang siapa tidak mengatur dirinya sendiri, meskipun dia hidup di bawah kendali segala sesuatu di sekitarnya, hanya menjadi penguasa dirimu sendiri ketika dia mengatur hidupnya seperti seorang komandan. Ketika kamu berhenti menunggu keinginan itu tiba dan mulailah membangun rutinitas di mana kemauan keras bahkan tidak lagi diperlukan." Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kebanyakan orang, wanita yang kuat itu bijaksana? Mengapa mereka memiliki ketenangan yang berbeda? Karena mereka tidak hidup berdasarkan dorongan hati. Mereka hidup dari struktur yang tak terlihat. Kekuatan terbesar adalah yang kamu bangun saat tidak ada orang lain yang melakukannya. Anda lihat, struktur yang Anda bangun ketika dunia mengira kamu hanya dalam kasus Anda, itu terjadi ketika tidak ada seorang pun yang menuntut apapun dari Anda. Dan meskipun begitu, kamu tetap memberi tekanan pada diri sendiri.